Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, selama pertandingan berlangsung, Sakuragi kesulitan meladeni permainan Mikio yang memiliki postur tubuh raksasa. Bahkan Sakuragi malah terjatuh saat mencoba berduel memperebutkan bola dengan Mikio. Akagi mengingatkan Sakuragi bahwa Mikio yang berpostur raksasa memiliki kelemahan dalam hal kecepatan. Untuk dapat mengatasi Mikio, Akagi menyarankan Sakuragi agar bermain dengan kecepatan. Namun alih-alih mengikuti saran dari Akagi, Sakuragi malah menghampiri Mikio. Dan dengan kekuatan penuh, Sakuragi mendorong Mikio hingga terjatuh, menyebabkan Sakuragi terkena pelanggaran. Selain itu, ia juga mendapatkan cemoohan serta tertawaan dari seluruh isi stadion karena kecerobohannya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Mikio melepaskan lemparan yang sempurna, bola meluncur mulus menembus jaring. Skor bertambah, tapi keunggulan masih di tangan Shohoku. Sorakan menggema di seluruh arena, namun ekspresi pemain Shohoku tetap tajam, seolah mengatakan bahwa mereka masih di depan. Pelatih Domoto mengangkat tangan, meminta timeout. Wasit meniup peluit, dan permainan pun terhenti. Pemain Shohoku berjalan ke bangku cadangan, disambut tepukan riuh dari tribun. Rekan-rekan mereka menyambut dengan penuh semangat, tangan saling menepuk, senyum penuh kemenangan terukir di wajah mereka. Di tengah kegembiraan, Akagi mendekati pelatih Anzai. Sosok tua itu tetap tenang, tatapannya tajam, penuh keyakinan. Ia hanya mengangguk dan berbisik rendah kepada Akagi, mengisyaratkan momentum ada di pihak mereka. Di sisi lain, Kogure berbicara dengan Ishii, matanya berbinar penuh kagum. Shohoku, tim yang sering diremehkan, kini memimpin melawan raksasa 3 kali juara berturut-turut. Sementara itu, di bangku Sanno, atmosfer jauh berbeda. Wajah para pemain menegang, bahu mereka tertunduk. Pelatih Domoto jongkok, suaranya tegas menggema di antara mereka, mengatakan Shohoku hanya sedang beruntung, dan ini bukan permainan terbaik Sanno. Ia menatap mereka satu persatu, berusaha mengembalikan api yang nyaris padam. Di kubu Shohoku, kegembiraan masih terasa. Mereka saling memberi pujian, terutama kepada Mitsui, sang penembak jitu yang telah berkali-kali melepaskan tembakan 3 angka yang menusuk jantung pertahanan lawan. Sakuragi ingin ikut-ikutan memuji, tapi justru membuat Mitsui mendelik kesal. Tapi tawa kecil tetap terdengar, ketegangan tak sepenuhnya menghilangkan kebiasaan khas mereka. Namun, di tengah kegembiraan itu, pelatih Anzai tetap tenang, pikirannya jauh ke depan. Ia tahu Domoto tidak akan tinggal diam, dan Sanno akan mengubah strategi, perhatian mereka kini akan tertuju pada Mitsui. Pelatih Anzai tersenyum tipis, dan di balik ketenangan itu, sebuah rencana baru mulai terbentuk. Di sisi lapangan, pemain Shohoku berkumpul dalam lingkaran keseriusan, sorot mata mereka terpaku pada sosok tua yang duduk tenang di tengah badai. Pelatih Anzai, dengan suara yang tak pernah mengguncang, merajut strategi seperti seorang maestro menyusun simfoni terakhirnya. Setiap gerakan, setiap celah, dan setiap pukulan dari Sanno sudah terpetakan di dalam pikirannya. Dan kini, ia menanamkan rencananya ke dalam hati para pemainnya. Di tribun, riuh tak pernah mereda, gelombang suara menerjang arena seperti lautan yang mengguncang karang. Mereka meneriakkan nama-nama, membakar semangat, dan menghidupkan api yang belum padam di dalam dada para pemain. Meski pertandingan terhenti sejenak, atmosfer di dalam gedung tetap mendidih, seolah-olah bola masih memantul di lapangan, seolah-olah pertarungan tak pernah berhenti. Di seberang, Sanno berdiri dalam ketegasan, pelatih Domoto melangkah di antara para pemainnya, suaranya menusuk setiap telinga yang mendengarkan. Strategi telah diputuskan. Mikio, raksasa muda yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, kini diangkat sebagai pemain kunci. Semua mata tertuju padanya, Fukatsu akan menjadi ujung tombak, membelah pertahanan Shohoku dan membuka jalan bagi Mikio untuk mengukir jejaknya sendiri. Mikio menelan ludah, rahangnya mengeras.
Setiap kata dari pelatihnya menggema di kepalanya, membentuk gambaran besar tentang dirinya, bukan sebagai sekadar adik Kawata, dan bukan hanya sebagai tubuh raksasa di lapangan, tapi sebagai pemain yang harus membuktikan diri. Di tribun, sepasang tangan menggenggam erat dalam doa. Ibu Mikio dan Kawata, dengan tatapan penuh harap, memohon sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan. Ia menginginkan cahaya bagi anaknya, sebuah keyakinan bahwa Mikio mampu berdiri sendiri. Sawakita menghibur Mikio, senyumnya ringan namun penuh makna. Bukan sekadar hiburan, melainkan dorongan halus yang mengikis kegugupan. Di dalam dada Mikio, sesuatu bergetar. Ia telah lama berjalan di bawah bayangan kakaknya. Tapi kini, di hadapan ribuan pasang mata, di bawah sorotan lampu yang menyilaukan, ia akan melangkah keluar. Shohoku masih memimpin, tapi Domoto tak berniat menyerah. Tatapannya tajam, sorot matanya menyelidik ke arah Shohoku. Dalam hatinya, ada secuil keterkejutan. Tim debutan ini, yang seharusnya tak sebanding dengan mereka, kini berdiri sejajar, menolak runtuh di hadapan sang raksasa. Di sisi lain lapangan, Anzai tetap tenang. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah tak terpengaruh oleh angka di papan skor atau tekanan yang mencekik. Shohoku bukan favorit dalam pertarungan ini, namun justru itulah keuntungannya. Tidak ada beban dan tidak ada ekspektasi, hanya sebuah kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Lalu tiba-tiba sebuah suara menggema dari bangku Shohoku. Akagi, wajahnya tegang, berdiri dengan mata membelalak. Suaranya mengguncang atmosfer, meluncur dengan keras, penuh keterkejutan. Sanno, yang tengah fokus pada strategi mereka, ikut tersentak. Kepala mereka menoleh serempak ke arah bangku lawan. Akagi berusaha memahami, keningnya berkerut dalam, pikirannya bergejolak. Dia berpikir strategi ini terlalu cepat, dan terlalu berisiko. Sebuah perjudian yang bisa mengubah segalanya, ke arah kemenangan atau kehancuran. Namun di sudut lain, Sakuragi hanya menyeringai. Mata merahnya berbinar, baginya, ini bukan tentang perhitungan, tetapi panggilan untuk bertarung. Cahaya terang arena menyinari wajah Sakuragi, yang kini bersinar dengan semangat membara. Pandangannya penuh keyakinan saat pelatih Anzai mengumumkan keputusan besar, Shohoku akan bertumpu padanya dalam strategi akhir. Sejenak, dunia terasa berhenti. Di sisi lapangan, Akagi menyipitkan mata, nyaris tak percaya. Baginya, ini lebih dari sekadar strategi, ini perjudian berisiko. Namun pelatih Anzai, dengan tatapan penuh keyakinan, ia menyangkal keraguan itu. Ini bukan sekadar keberanian, melainkan perhitungan yang telah matang, dipahat dari pengalaman dan intuisi seorang jenius. Ia menoleh ke Sakuragi, mengingatkan tentang kamp pelatihan khusus, seolah menguji keyakinannya sendiri. Tanpa ragu, Sakuragi membalas dengan penuh percaya diri, ia bukan lagi pemain ceroboh yang dulu. Ia telah berkembang, lebih tajam, dan lebih siap. Pelatih Anzai mengangguk mantap, serta keraguannya lenyap. Sakuragi bukan sekadar pemain tambahan, ia adalah senjata rahasia Shohoku. Senyum tipis muncul di wajah Sakuragi, ia menggenggam kesempatan ini dengan tangan kokoh. Kepercayaan pelatih tidak hanya dianggap sebagai beban, melainkan juga sebuah kehormatan. Ia berdiri tegak, dadanya mengembang, sembari dalam hatinya mengatakan, ini adalah momennya. Tatapan tajamnya menyapu rekan-rekannya. Dengan rasa bangga yang sulit disembunyikan, ia bertanya, bukan untuk meminta pengakuan, melainkan untuk menegaskan kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa dirinya adalah pemain kunci Shohoku. Di tribun, geng Sakuragi dan Haruko terperanjat. Mata membelalak serta mulut menganga, seolah mereka tak percaya. Sakuragi yang dulu sekadar anak ingusan, kini berdiri di pusat strategi tim. Dan kemudian, terdengar suara bulat dari kubu Shohoku. Dengan tegas, lantang, dan mutlak, mereka mengatakan serangan Shohoku akan terpusat pada Sakuragi. Arena bergemuruh dan napas menahan, membuat detik bergulir terasa melambat. Sakuragi Hanamichi melangkah ke medan laga, membawa harapan, beban, dan takdir Shohoku di pundaknya. Waktu timeout berakhir. Dengan langkah penuh kebanggaan, Sakuragi Hanamichi kembali ke lapangan. Sorot matanya menyala, dadanya terangkat tinggi, sembari berujar di dalam hati, ini saatnya membuktikan diri. Ia tak lagi hanya seorang pemain baru yang gegabah, tetapi kali ini, ia adalah pemain kunci, pilihan langsung dari pelatih Anzai. Di sisi lain, Sanno tak tinggal diam.
Mikio Kawata, sang raksasa mereka, juga melangkah masuk. Tubuhnya menjulang, menciptakan bayangan besar di lantai kayu lapangan. Dewai belakangnya, pemain-pemain Sanoh bergerak dengan disiplinnya. Pelatih Domoto menginstruksikan Fukatsu dan Matsumoto untuk mempassing bola langsung ke Mikio. Tak hanya itu, sang pelatih juga memberi isyarat kepada Kawata untuk terus mendukung pergerakan adiknya. Di balik wajah Kawata yang tegas, keraguan menyelinap dalam benaknya. Ia menganggap strateginya terlalu cepat dan terlalu dini dengan menjadikan Mikio sebagai pusat serangan. Tapi ini bukan saatnya mempertanyakan perintah. Ia tetap siaga dan siap menjalankan strategi pelatihnya. Di tengah lapangan, dua pemain yang menjadi poros serangan masing-masing tim bertemu. Mata mereka saling terkunci dalam tatapan serius yang tegang, dan tak ada yang mundur. Lalu, tanpa peringatan, Sakuragi mengoyak keheningan. Dengan nada lantang, ia mengarahkan kata-kata kepada Hiroshi Morishige, seorang pemain Meiho yang tengah berdiri di tribun. Sakuragi mengatakan bahwa di 1 atau 2 tahun ke depan, Mikio akan menjadi rival berat Morishige. Morishige yang tengah berdiri di tribun, sontak terkejut. Pandangannya berpaling ke arah Sakuragi, dan bertanya mencari jawaban kepada pelatihnya. Siapa sebenarnya si rambut merah ini? Apa yang membuatnya begitu percaya diri, dan begitu tak terduga? Pertandingan kembali dimulai. Seperti gunung yang tak tergoyahkan, Mikio berdiri tegak, tubuh raksasanya menghalangi setiap celah bagi Sakuragi. Bayangannya menelan sang nomor 10 Shohoku, membatasi gerak dengan tekanan yang mencekik. Sakuragi merasakan beban itu, dorongan yang seolah menekannya ke dalam tanah. Otot-ototnya menegang, dan napasnya berat. Tapi menyerah bukanlah pilihan, tekadnya tetap menyala. Di bangku cadangan, Rukawa menatap dengan dingin. Baginya, ini satu kebodohan, melawan Mikio dengan mengandalkan kekuatan, hanya akan berakhir sia-sia. Namun Ishii, dengan pandangan tajamnya, membela Sakuragi. Dia menegaskan, jika tidak ada perlawanan, maka Mikio akan bebas menguasai wilayah Shohoku tanpa hambatan. Rukawa mendengarkan, dan mengakui kebenarannya, tapi tetap menganggap cara Sakuragi menghadapi lawan terlalu naif. Di lapangan, Mikio terus maju, meski langkahnya berat, tapi tak terbendung. Sedikit demi sedikit, ia merangsek semakin dekat ke ring Shohoku. Sorot matanya penuh keyakinan, tubuhnya bergerak seperti monster yang tak terhentikan. Bola melayang ke arahnya, umpan yang sempurna. Mikio menangkapnya dengan mudah, jari-jarinya yang besar mencengkeram bola seolah hanya mainan kecil. Sakuragi, yang masih berusaha menghalangi, terdorong ke belakang menyebabkan keseimbangannya menjadi goyah. Mikio tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tanpa ragu, ia mengangkat bola dan melesatkan tembakan. Tidak ada gangguan dan tidak ada hadangan, menjadikan bola meluncur mulus masuk ke dalam ring. Poin untuk Sanoh, dan Mikio pun menyeringai puas, seperti raja yang baru saja menaklukkan wilayahnya. Ia menatap Shohoku dengan tatapan penuh kemenangan. Sorakan menggema dari tribun pendukung Sanoh. Mikio baru saja mencetak angka, dan gelombang euforia membuncah di antara suporter mereka. Di bangku cadangan, pelatih Domoto berteriak lantang, matanya penuh keyakinan saat memompa semangat Mikio. Kata-katanya menancap dalam, menyalakan api kepercayaan diri di dada raksasa Sanoh itu. Di sisi lain lapangan, wajah Sakuragi mengeras, rahangnya mengatup, dan kepalan tangannya mengencang. Dia tahu seharusnya bisa menggagalkan serangan itu, tapi tubuh Mikio yang terus mendorongnya ke belakang seolah tembok tak tergoyahkan. Dengan penuh frustrasi, dia menoleh ke Akagi, menuntut kejelasan, apakah dorongan Mikio bukan suatu pelanggaran. Akagi tak menunjukkan emosi berlebihan. Hanya satu kalimat pendek, datar tapi tegas, yang mengingatkan Sakuragi bahwa dia tak boleh membiarkan Mikio terus mendominasinya. Di papan skor, angka Sanoh perlahan mendekat. Napas Kogure terasa berat saat ia mencoba menyuntikkan semangat ke dalam diri Sakuragi. Tidak ada waktu untuk meratap, dan tidak ada ruang untuk menyerah. Tatapan Sakuragi berubah, sorot matanya kini penuh keteguhan. Dia kembali mengambil posisi, menanti Mikio yang bersiap mengulang dominasi. Tapi kali ini, Sakuragi tak akan mundur begitu saja. Di sudut lapangan, Akagi mulai khawatir. Strategi yang menjadikan Sakuragi sebagai pusat serangan bisa menjadi pertaruhan besar. Sementara itu, Mitsui berjuang melepaskan diri dari penjagaan ketat Ichinokura. Gerakannya terbatas, tapi ia tetap berusaha mencari celah.
Bola berpindah tangan ketika sebuah operan mengarah kepadanya. Mitsui bersiap, namun Ichinokura langsung menutup ruang dengan reaksi secepat kilat. Di tribun, Maki dan Jin dari Kainan memperhatikan dengan saksama, membaca setiap pergerakan Mitsui. Tiba-tiba, Sakuragi mengangkat tangan, meminta bola. Semua mata terbelalak saat mengetahui Shohoku bertaruh pada Sakuragi. Pemain Kainan yang menyaksikan dari tribun hampir tak percaya. Bahkan Nobunaga mengerutkan kening, menilai ini sebagai keputusan yang sia-sia. Tapi bagi Mitsui, kejanggalan strategi ini bukanlah sesuatu yang perlu diragukan. Jika pelatih Ansei mempercayainya, maka dia akan patuh. Tanpa ragu, Mitsui mengirim operan tajam ke arah Sakuragi. Bola kini berada di tangan si pemula yang penuh kontroversi. Mikio segera menempel ketat, memberikan tekanan dari belakang. Ketegangan menebal, sementara pemain Shohoku yang berada di bangku cadangan hanya membisu. Mereka bertanya-tanya, seraya menebak-nebak langkah Sakuragi selanjutnya. Namun di sisi lapangan, Ansei tetap duduk dengan tenang. Tatapannya teduh, seolah telah melihat sesuatu yang belum disadari oleh yang lain. Meski Mikio unggul dalam ukuran dan kekuatan, dia tahu Sakuragi memiliki sesuatu yang lebih besar, keberanian untuk bertarung satu lawan satu. Dan kini, pertarungan itu akan segera dimulai. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.